Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Agustin Karim. Saya dari kelas Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Indonesia dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, konsep kebijakan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah masuk pada Amandemen Undang-Undang 1945 yang keempat pada tanggal 10 Agustus pada tahun 2002. Konsep tersebut salah satunya dapat dijumpai dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi keperluan yang sekarang tanpa harus menurunkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang bagi generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan akan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia dan mengolah sumber daya alam secara bijak, efisien, dan memperhatikan penggunaannya baik untuk generasi sekarang ataupun untuk generasi yang akan datang. Menurut Mitchell, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Brownland dari PBB menyatakan pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan baik lahan, kota, bisnis yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa depan. Ada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu menyelesaikan segala bentuk masalah kemiskinan pada seluruh tempat, baik desa maupun kota. Yang kedua, tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan pada perempuan. Yang ketiga, menjamin akses air dan sanitasi untuk semua orang. Yang keempat, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima, membuat perkotaan yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, pemerataan, yang kedua, ekonomi, yang ketiga, energi, yang keempat, ekologi, dan yang kelima, peran serta. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan,
ada 4 faktor yang merupakan tiang utama pembangunan, yakni sektor ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Keempat sektor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Apabila semakin sukses pembangunan pada sektor ekonomi, maka sektor lain juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan peningkatan sektor ekonomi justru akan merusak sektor lingkungan yang ada, karena tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang pada akhirnya akan memicu gagalnya pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, penggunaan lingkungan dan tata kelola yang baik juga harus dijadikan prioritas utama.